N4. Terus lanjut N3. Tahun ketiga. Mungkin belum rezekinya, mungkin nanti. Iya. 6 kali. Pokoknya 6 kali selama Cynthia magang itu 6 kali nyobain GLPT. Nah, berarti kalau untuk di TG ini gimana? Cynthia ada apa kayak apa ya? Aku pengen sampai N2 misalnya gitu. Atau pengen ya? Iya, pengen. Kayak pengen itu aja sih yang ujian TG2 sih yang pertama itu. Ujian kayak TG2 soalnya ya. kan itu lumayan susah ya sensei gitu. Jadi pengen belajar Itu dulu ya. katanya kalau mau TG2 itu kita harus itu berada di suatu KSA itu tergantung KSA-nya juga kan sih yang ngadain. Misalnya nih kita kerja di KSA ini ditanyain dulu ini ada program lanjut untuk TG2 atau enggak gitu. Kan yang ngadain itu tuh nanti kata kalau nggak salah iya orang misalnya nih kayak KSA ini sebelum kita masuk kita tanya dulu di sini ada TG2 enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada kita kalau misalnya kita mau TG2 kita harus cari perusahaan yang ngadain TG2. Tapi ada juga perusahaan mungkin di awal dia belum masih mikir mau ngelihat kinerja kita dulu gitu. Nanti kalau misalnya kerja kita bagus mungkin menurut dia mau dia ituin buat mempertahankan kita gitu. Ya. Diadain lah itu. Bagus sih sih dulu ada TG2. Iya ya. Kita itu bisa kerja lama lah. Kerja lama ya. Bagi yang suka Jepang. Cynthia sendiri gimana? Udah mulai jatuh cinta sama Jepang? Udah mulai nyaman Gitu. Sama yang bikin nyaman itu alamnya pasti deh. Alamnya. Musimnya. Walaupun musimnya tuh kadang bikin kayak kalau musim semi bikin kafungsho Iya, gitu. kafungsho ya. Tapi bagus sih. Bagus. Orang-orangnya baik-baik. Orang-orangnya baik-baik. Yang pernah ditemui ya sensei. Iya. Yang pernah ditemui alhamdulillah baik-baik semua gitu. Berarti emang gitu, doaku juga gitu, semoga kita dipertemukan dengan orang-orang baik di sini gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ada juga yang beberapa, cuman belum pernah yang ditemui. Ya. Kalau Cynthia belum pernah nemuin, cuman selama di sini ya selalu dapat yang baik. Gitu. Terus selain itu apalagi yang bikin fasilitas yang di sini tuh kayak alhamdulillah banget gitu. Mau kita ke mall ada disediain, pokoknya kayak gini nih nggak boleh. Pokoknya kita nggak gimana ya sih gratis lah. Semuanya, iya. Taman banyak, kayak Mansurinya juga ya seru. Jadi itu kita bisa bisa kita kerja, terus kalau libur kita bisa jalan-jalan gitu. Buat teman-teman yang sudah di sini, sudah berhasil nikmati masa-masa syukurin, jangan dikeluhkan ya. Walaupun mungkin kalau ngomongin gimana selama 3 tahun jadi magang, pasti ya capek banget. Kerjaan maksudnya kayak ya capek. Cuman dibalik capeknya alhamdulillah kan kayak gajian bisa ditabung, bisa di keluarga di rumah bisa terbantu. Iya, gitu. benar-benar. Kita di sini juga bisa kayak mau beli ini nggak mikir lagi, maksudnya tuh udah ada ya. Bisa ditabung sedikit, bisa dibelanjain, bisa dikasih orang rumah itu biaya walaupun nggak banyak ya cuman bisa bantu lah gitu. Iya. Itu sih yang paling bersyukurnya. Dan alhamdulillah kalau Cynthia pribadi dapat Kaisa yang alhamdulillah baik ya, benar. Bisa nabung selama 3 tahun alhamdulillah gitu. Walaupun capek tadi soalnya kan kalau di sini kan tergantung jam kerja ya. Kalau jam kerja kita banyak ya alhamdulillah benar. Capeknya mah hilang kalau kita gajian. Iya, terus di sini kan juga itu tiap tahun tuh ada libur. Jadi pas libur itu lah kita nikmatin waktunya. Ada yang mau traveling kemana-mana, mau ada yang mau di rumah nyantai-nyantai doang, ada yang mau ke mall, ada yang pokoknya itu ada yang ketemu temennya gitu. Itu sih paling seru yang saya. Liburnya lama lagi kayak semingguan ya bisa dapat ya full. Dalam setahun 3 kali ya sih. Iya. Obong, terus ada tahun baru benar. Jadi pas itu tuh pas di musim-musim tertentu yang saya jadi pas libur itu kita bisa nikmatin alam yang alam di sini kayak tahun baru tuh ada salju, ada tempat yang salju gitu. Iya. Jadi walaupun memang berat ya jadi Jepang sebagai anak magang, sebagai anak TG, semuanya ada momen-momen di mana aku capek gitu kan ya, stres gitu, kangen keluarga, kangen Indonesia.
Tapi di balik itu semua ya banyak juga hal baik yang kita dapatkan di sini ya. Apalagi kalau misalnya perusahaannya, kalau misalnya buat kita yang muslim yang sensei nyediain tempat sholat, itu tuh alhamdulillah banget. Iya, benar. Walaupun nggak banyak ya, cuma Nggak ada banyak beberapa ya. kaisa perusahaan yang baik gitu. Sama bagaimana soal hijab juga kalau di tempat Cynthia? Tempat cinta yang baru Yang nggak baru masalah sih. nggak masalah. Kalau hijab sih nggak masalah, sholat pun nggak masalah. Alhamdulillahnya di tempat baru sini tuh agak deket dari apa tuh, jadi kayak kalau mau sholat Tinggal nggak pulang. pulang dulu gitu. Iya ya. Kalau pakai hijab boleh. Apa kayak hijab boleh malah ya? Sekolah, Sekolah. apa kerja pakai Kerja di pakai tempat hijab. sekarang. Untuk pakaiannya gimana? Emang tertutup semua ya? Kalau yang TG yang sekarang yang 1 tahun ini, Hah? itu bajunya bebas aja sih sensei. Kalau kita mau pakai yang tertutup mau enggak itu cara kita, karena Pokoknya Sinta ada bilang, yang pendek, ada yang panjang kan ya? karena Sinta bilang Sinta muslim kan, jadi Sinta Panjang. ya udah gitu. Karena aku dengar-dengar kan ada juga yang nggak boleh kan, Iya. hari harus lepas di perusahaan. Soalnya kan kita juga harus nyimbangin, soalnya kan Jepang itu bukan negara. Iya. Pokoknya di mana bumi dipijak di situ Iya. lagi dijunjung, intinya itu. Soalnya kan ya gimana, tapi ada juga perusahaan yang emang baik banget Baik. gitu, kayak boleh pakai hijab, boleh sholat, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kita yang butuh di sini, kayak kita yang mau ke sini tuh harus menyesuaikan diri gitu. Menyesuaikan. Harus beradab juga gitu. Harus beradab Maksudnya di juga. sini ini ya udah jaga baik-baik gitu, jangan diituin, jangan dirusakin, jangan diituin. Pokoknya dijaga baik-baik deh. Dijaga, Gitu. benar. Soalnya kan dia juga punya niat baik buat kita, biar kita itu kan biar. Jadi kita harus ada feedback baik juga ke orang yang udah Benar. nyediain itu. Jadi teman-teman kalau dihitung-hitung ya, Cynthia itu masuk Jepang bulan apa? Bulan April tahun 2022. April tahun 2022. Wah, waktu itu aku belum ke Jepang loh teman-teman. Aku masih di Jakarta. Gitu. 2022 masuk, terus lulus dari magang itu berarti tahun 2025 bulan April juga. bulan April juga. Nah, habis itu langsung kan ya, langsung jadi TG PG dan sekarang Pulang udah sebulan. tapi pulang dulu sebulan. balik April kan, April udah habis kontraknya. April selesai tuh. kan? Terus pulang ke Indonesia dulu 1 bulan, terus Mei-nya balik lagi ke sini. Mei-nya langsung balik lagi. Dan sekarang udah sekarang Mei. Udah 4 tahun. Iya, pas Iya, 4 tahun. setahun ya, TG-nya udah setahun gitu. Kita ketemu lagi. Terus teman-teman, seperti yang udah dibilang ya di awal, kalau udah TG itu bisa pindah perusahaan kalau nggak betah, kalau ada masalah gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada masalah mah, maksudnya tuh kalau nyaman ya ngapain. Ya juga udah, sih. dipertahankan aja gitu. Soalnya kan nyari kerjaan itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang gitu. susah. Nanti kita udah nyaman di sini, Belum kita tentu, belum tentu yang di tempat baru malah tambah parah gitu gimana? takutnya gitu. Iya. Kalau misalnya emang benar-benar ada kendala, mungkin baik itu di perusahaannya atau di kitanya, mungkin ya nggak apa-apa, mungkin itu kelebihan TG. Iya, betul. Karena kalau magang itu belum bisa gitu, harus benar-benar selesai 3 tahun. Magang kalau misalnya ujian yang 1 tahunnya nggak lulus 2 kali ya Itu juga nggak boleh, harus lulus harus ya. lulus. Kita harus benar-benar belajar gitu pas belum ujian. Benar. Aku jadi ingat waktu pas sebelum Cynthia dan teman-teman satu grupnya Cynthia ini ujian, teman-teman. Aku tuh pelajarin dulu materinya. Iya, sama-sama belajar ya waktu. Sama-sama belajar gitu. Jadi gimana caranya biar Cynthia dan teman-teman nanti ngerti dengan bahasa yang lebih gampang, lebih simple gitu kan. Terus aku juga nyiapin foto-foto kan, nyiapin foto-fotonya biar lebih gampang dimengerti. Sampailah di hari kita belajar bareng, ya kan? Bertujuh ya kita ya. Kan ada 2 cowok. 8 ya? Kami 8, sensei 9. Oh iya, Sensei jadi- yang ngajarin 10 orang. Iya, bayangin itu banyak banget. Satu batch banyak banget dan aku lega banget gitu ketika udah selesai materi belajar. Terus di hari ujian ya, ujian prakteknya juga deg-degan. Deg-degan banget. Aku yang deg-degan. Kami kayak ya Allah, udah ada lagi salah-salah, maksudnya kayak Dia pas nangis. dia nangis gitu.
soalnya takut kan, kita berharapnya ya Allah lulus lah lulus gitu. gitu ya. Alhamdulillahnya gitu, karena belajar gitu. Benar-benar. Walaupun agak gugup, agak pas di tengah-tengah agak linglung gitu, akhirnya Iya. bisa diselesaikan. Alhamdulillahnya kami 8 lulus ya. 8 lulus semuanya gitu. Aku juga ngerasa kayak jadi ada prestasi gitu, apa yang udah aku siapkan materi untuk mereka, apa yang aku ajarkan, yang aku terjemahkan itu tersampaikan dengan baik, mereka lulus ya kan. Bahkan bisa dibilang hampir semuanya udah di Jepang juga ya. Hampir. Kita waktu itu ketemunya tuh sensei kami udah tahun ketiga ya sensei. Iya. itu Waktu dia. itu aku kiranya sensei di dia itu bukan orang Indonesia, jadi kayak bingung. Nah. Lah, mana orang Indonesia, mana sensei Indonesia ya. Baru kirain sensei orang Cina, Orang orang Vietnam Cina. gitu. Kayak, mana ternyata senseinya pakai bahasa Indonesia. Iya. Kami, oh, Jadi kalau aku ngomong bahasa Vietnam, kamu percaya gitu? kayak, ya udah, gitu. Kayak bahasa Cina pun kami Bahasa Cina gitu ya. Kiranya itu antara orang Vietnam atau orang Cina, Cina, ternyata ya. orang Indonesia. Gitu. Jadi aku mau bayangin aja kalau misalnya aku ketemu Cynthia tahun 2022 ya kan, waktu Cynthia datang pertama kali ke Jepang sampai berhasil memulangkan kamu, membuat kamu selesai di perusahaan, terus diantar ke bandara lagi. Itu aku rasa kita bakal tambah lengket gitu Iya, ya. soalnya itu Soalnya kalau dari awal dari awal kan. Ini aja kalau yang di tahun ketiga aja, alhamdulillah silaturahminya masih. Iya, benar-benar ketemu udah mau lulus gitu kan. Tapi entah kenapa gitu kalau sama Cynthia tuh kayak adik aja. Dan aku sering nanya-nanya ke sini juga kan. Iya. Maksudnya, alhamdulillahnya gitu. Jadinya sampai sekarang walaupun udah pindah maksudnya udah nggak di daerah yang dekat sama sensei, udah nggak di Kaisa yang perusahaan yang lama, Tapi tetap alhamdulillah, masih bisa ketemu, walaupun berkabar. komunikasi di HP lah. Iyalah gitu, seenggaknya gitu ya. Gitu. Intinya sih kalau udah ngerasa nyaman sama perusahaan, sama orang ya, sama teman, jangan diputus gitu. Iya, dijaga. Soalnya itu yang bisa mendatangkan rezeki, tidak memutus silaturahmi gitu kan ya. Di agama kita kan Iya, sensei, betul harus menjaga silaturahmi gitu. apalagi sesama saudara ya, saudara muslim gitu. Itu sih yang, karena kita juga kan perantau di sini. Iya, sama. Ketika kita misalnya ada masalah, ada sesuatu yang terjadi gitu kan, kita nggak punya keluarga inti di sini kan, kamu bisa ngubungin aku. Ya, jadi saling lah. Saling membantu. Gitu. Jadi perkuat hubungan silaturahmi kita sesama saudara-saudara Indonesia di Jepang setelah sampai di sini. Pesannya kayak gimana ya sih, yang datang ke Jepang buatlah hal-hal yang baik, maksudnya Iya, jangan, bener. maksudnya tuh Jepang udah udah mau nerima kita gitu. Kayak kami kan tamat SMA ya sih, maksudnya kayak udah dikasih kerjaan, ya Iya. udah kita jaga adab gitu, Jaga adab. jangan yang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya ada masalah kan, kalau kita kayak anak magang kan ada kumiainya, nah langsung itu sodang sama sensei. Atau Iya. nggak, kalau masih bisa ditahan ngomong ke teman gitu, jangan. Iya. Pokoknya intinya jangan aneh-aneh, Jangan jangan aneh-aneh. melakukan hal-hal yang merugikan, apalagi merugikan. Maksudnya itu gimana ya sensei? Nanti kan takutnya kita buat salah, terus pasti kita dicap Kita "Oh, yang- ini orang ini nih, orang ini." Iya. Takutnya bawa-bawa negara atau Nama negara ya. Jadi mungkin ada satu orang yang buat masalah besar gitu atas nama negara, misalnya ini Indonesia gitu loh. Kita yang Indonesia nih, kita nggak ngapa-ngapain ya. jadinya kan Gitu. intinya itu tadi, jaga adab, Jaga gimana adab. bijak gitu langit junjung. Soalnya kan kita di Jepang belum jadi, kita harus mematuhi Mematuhi peraturan aturan yang di sini. karena kan dia juga udah ngasih itu juga kan di kita, kayak ini nyediain hal-hal yang Nyediain. baik juga gitu. Waktu kayak kita ke Shiokusho, kayak balai Balai kota. itu emang bener-bener dilayani, walaupun Dilayani. kadang bahasa kita kurang atau apa, kayak dia dengan sabar gitu, kayak bagus sih, pokoknya kayak terharu gitu. Padahal kan kita orang asing, tapi dia Iya. tetap baik gitu. Itu sih salah satu yang disukai di sini gitu, orangnya Benar-benar kita melayani baik. dengan baik ya.
Walaupun Kalau misalnya nih ada bantuan atau ada apa, bantuan. itu langsung transfer ke kita, langsung nggak ada melalui perantara ini itu. Kayak nanti kita disuruh isi surat, isiin nomor rekening, Iya, kayak iya. gitu. Terus nanti dikirim ke pos. Nanti kalau misalnya itu masuk langsung ke rekening, Iya, ada gitu. pemberitahuannya itu sih yang paling. Jadi nggak dibikin ribet gitu. Nggak dibikin sebisa mungkin, kalau bisa mudah kenapa enggak? Kayak gitu. Gitu. Kayak kalau kayak ada kenaikan apa gitu, memang sih di Jepang Ada tiap tahun kenaikan. naik gitu sih. Cuman Iya, iya. ada juga itu kayak sebelum naik itu dikasih bantuan gitu. Benar-benar. Jadi ibaratnya ketika kita akan mengalami krisis atau kesulitan secara ekonomi, secara kebutuhan sehari-hari, itu ada solusinya gitu dari pemerintah. Kemarin aku sempat sih Dapat apa? dapat voucher, tapi kayak Voucher. kan kredit gitu, Oh. kayak waktu itu 5.000. 5.000 dapat 500.000 teman-teman. Bisa dibelanjain. Dibelanjain. Mana aja. Cuman ada waktunya kayak expire gitu. Bulan 12. Jadi kan itu alhamdulillah itu kan ya. Iya. Buat bantu kita gitu. Nah, benar-benar. Jadi kayak gitu sih kurang lebih ya. Itu yang ngebuat mungkin banyak orang Indonesia yang dari magang terus akhirnya memutuskan untuk langsung pindah ke TG, bertahan di TG gitu karena ya tidak dibeda-bedakan, semuanya tuh bisa mendapatkan hak yang sama ya. Gitu. Ini banyak bersyukur aja. Kalau misalnya kita dapat kaisa yang baik ya udah jaga Udah aja. gitu ya. Walaupun Yang mungkin ada dari teman-teman yang dapat perlakuan kaisa Kurang. mungkin ya yang nggak baik. Kalau yang kayak gitu nggak apa-apa, cari yang lebih baik. cari yang lebih baik. Tapi kalau udah dapat yang lebih baik disyukurin gitu. Benar-benar. Tapi semoga yang dapat perlakuan nggak baik itu ya benar-benar ada solusinya ya. Jangan karena berarti gini, jangan karena mendapat perlakuan seperti itu akhirnya ngerasa Jepang nggak cocok sama aku, akhirnya pulang gitu. Diusahakan dulu gitu, masih banyak tempat lain yang lebih baik gitu. Jadi doa aku buat Cynthia semoga bisa sampai TG2 ya. Amin ya Allah. Bisa lulus TG2 gitu kan, bisa banyak tabungannya di sini. Amin ya Allah. Nanti memang ketika sudah saatnya Pulang ya udah gitu ya. buka usaha di rumah ya. Sudah punya usaha di rumah, udah ibaratnya masa-masa Cynthia berusaha keras selama di Jepang itu berbuah gitu untuk sampai di Indonesia nanti Amin ya Allah. gitu. Kayaknya buka warung Padang nih. Seru banget. Jadi harapan aku ya nanti ketika semuanya sudah stabil gitu, dari aku Rashid gitu kan, terus Cynthia juga udah makin stabil lagi gitu, kita buat video lagi. Misalnya setelah berapa lama gitu, kita nggak tahu kan ya ke depannya. Intinya terus saling mendoakan yang terbaik. Pokoknya hidup stabil lah gitu Iya. ya. Saya hidup stabil, Cynthia juga dari secara mentalnya juga baik ya, Iya. bahagia gitu. Tetap ngerasa nyaman di sini, jangan merasa tertekan gitu ya. Itu sih. Ya, buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang bisa didengarkan sampai selesai karena ini jadi gambaran juga ya. Oh, ternyata magang tuh kayak gini, OTG kayak gini, dan ternyata ada juga orang-orang Indonesia yang bisa langsung pindah gitu, nggak dipersulit, bisa gitu, ada kemungkinan itu. Jadi supaya kalian semangat ya, supaya teman-teman yang mau berangkat ke Jepang tuh bisa langsung oke, aku juga bisa kayak Cynthia nih, kayak kakak Cynthia. Gitu, tersemangat, termotivasi gitu kan. Hai, ada lagi yang mau disampaikan Cynthia? Sudah cukup kah? Ya, Sudah semuanya yang disampaikan ya? semangat. Semangat. Terus kalau udah nyampe Jepang, ya itu jaga adab. Jaga adab. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Iya. Soalnya kan beda negara, beda budaya. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan di mana kita berada. Pokoknya kita harus mematuhi norma-norma, aturan-aturan yang ada di situ. Intinya jangan aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh lah gitu. Soalnya kan kita udah dikasih kesempatan Iya, buat berada di sini itu udah bersyukur udah banget bersyukur gitu. banget. Pokoknya yang baik-baik aja deh. Iya, oke deh. Terima kasih banyak untuk Cynthia waktunya, terus udah mau ketemu sama aku hari ini, dan teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video lainnya. Dadah. Bye-bye.